Matahari sore tampak enggan menampakkan sinarnya. Awan kelabu menggantung rendah di langit kawasan elit permata hijau, membuat suasana terasa muram meski deretan rumah megah berdiri angkuh di sepanjang jalan utama. Di depan sebuah gerbang besi tempa setinggi 3 meter berlapis aksen emas, seorang pria bernama Raka Pradipta berdiri terpaku. Ia baru saja turun dari mobil mewah keluaran terbaru. Kilau bodi mobil itu memantulkan cahaya senja, seolah menegaskan keberhasilannya sebagai salah satu pengusaha muda paling disegani di kota. Namun seluruh kemewahan itu seketika kehilangan maknanya. Pandangan Raka terpaku pada sosok wanita tua yang berdiri beberapa langkah di depan gerbang rumahnya. Tubuh wanita itu tampak kurus dan sedikit membungkuk. Ia mengenakan kebaya lama berwarna coklat pudar yang terlihat sudah berkali-kali dicuci. Di tangan kanannya tergenggam 2 tas plastik besar berisi pakaian yang terlipat seadanya. Wajah wanita itu tampak lelah. Keriput di sekitar matanya terlihat lebih dalam, sementara kelopak matanya sembab, seakan air mata sudah terlalu sering jatuh sepanjang perjalanan. Wanita itu adalah Bu Ratna, ibunya. "Raka, Nak," bisiknya pelan hampir tertelan hembusan angin sore. Suara itu seperti memecah benteng ketenangan Raka. Tanpa memikirkan jas mahal yang melekat di tubuhnya, ia berlari mendekat lalu memeluk ibunya erat. Tubuh renta itu terasa lebih ringan dari yang ia ingat. Bau debu jalanan dan keringat bercampur aroma minyak kayu putih samar menempel di pakaian Bu Ratna. Tetapi Raka justru merasakan kehangatan yang lama ia rindukan. "Ibu, kenapa kesini tidak memberi kabar?" tanyanya dengan napas tersengal. "Mana sopir yang biasanya mengantar ibu? Dan kenapa ibu membawa barang sebanyak ini?" Bu Ratna tidak langsung menjawab. Bahunya bergetar pelan di dalam pelukan putranya. Air mata yang tak mampu ia tahan menetes dan membasahi lengan jas Raka. "Ibu sudah tidak punya rumah lagi, Nak." Kalimat itu keluar nyaris seperti bisikan putus asa. Raka membeku. Pelukannya perlahan mengendur. Ia menatap wajah ibunya berharap kalimat itu hanya kesalahpahaman. "Maksud ibu apa?" Suaranya berubah lirih. Bu Ratna menunduk. Jari-jarinya menggenggam erat plastik tas hingga menimbulkan suara gemerisik kecil. Ia mencoba menguatkan diri sebelum akhirnya berbicara. "Rumah di kampung sudah bukan milik ibu lagi." Dada Raka terasa sesak. Dengan suara kendaraan yang lalu lalang di jalan besar terdengar samar, seolah dunia di sekelilingnya menjauh. Ia menatap gerbang rumah megah di belakangnya. Rumah yang ia bangun dengan kerja keras bertahun-tahun. Lalu kembali menatap sosok ibunya yang berdiri tanpa tempat berteduh. Dalam benaknya ingatan masa kecil bermunculan. Ia teringat bagaimana ibunya dulu bekerja tanpa lelah, menjahit hingga larut malam demi biaya sekolahnya. Wanita yang kini berdiri lemah di hadapannya adalah orang yang selalu ia janjikan kehidupan layak. Namun kenyataan sore itu terasa seperti tamparan keras. "Ibu, masuk dulu ke dalam," ucap Raka pelan berusaha menenangkan dirinya sendiri. Bu Ratna mengangguk ragu. Tatapannya sempat melirik rumah besar itu dengan perasaan canggung, seolah ia takut langkah kakinya akan mengotori lantai marmer di dalamnya. Sementara itu, langit senja semakin gelap. Angin bertiup lebih dingin membawa pertanda bahwa badai dalam keluarga mereka baru saja dimulai. Raka menuntun ibunya duduk di bangku kayu dekat taman kecil di depan rumah. Tangannya masih menggenggam erat bahu Bu Ratna, seolah takut wanita itu menghilang jika ia melepaskannya. "Ibu, ceritakan semuanya," ucap Raka pelan, meski nada suaranya tidak mampu menyembunyikan kegelisahan. Bu Ratna menatap halaman rumah putranya yang luas. Rumput hijau yang terawat rapi dan air mancur kecil di tengah taman terlihat begitu kontras dengan kondisi hatinya yang berantakan. Dengan napas yang berat, ia mulai bercerita. "Farid kembali berjudi, Nak," katanya lirih. Raka memejamkan mata sesaat. Ia sudah lama mengetahui kebiasaan buruk adiknya. Tetapi ia selalu berharap Farid akan berubah suatu hari nanti. "Awalnya dia bilang hanya pinjam uang teman," lanjut Bu Ratna. "Tapi utangnya semakin besar. Lalu dia membawa orang-orang itu ke rumah." Raka menatap ibunya tajam, menunggu kelanjutan yang terasa semakin menyesakan. "Dia bilang rumah itu harus dijadikan jaminan.
Katanya hanya sementara, sampai dia bisa membayar. Suara Bu Ratna semakin bergetar. Ibu pasti menolak, potong Raka cepat. Bu Ratna mengangguk pelan. Air matanya kembali jatuh. Ibu bilang rumah itu pemberian kamu. Ibu tidak punya hak menyerahkannya. Tapi Farid marah, sangat marah. Dia bilang ibu tidak mengerti keadaannya. Raka mengepalkan tangan. Urat di lehernya menegang. Lalu, desaknya. Bu Ratna menunduk, seakan kalimat berikutnya terlalu berat untuk diucapkan. Farid dan istrinya mengeluarkan semua barang ibu. Mereka menaruhnya di teras. Mereka bilang, ibu seharusnya tinggal saja dengan kamu, karena kamu sudah kaya. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menancap di dada Raka. Kurang ajar, gumamnya, napasnya memburu. Ia berdiri tiba-tiba. Wajahnya memerah, matanya dipenuhi amarah yang sulit dikendalikan. Aku akan ke sana sekarang, akan kuhancurkan hidupnya, serunya sambil berbalik menuju mobil. Namun sebelum ia melangkah jauh, tangan rentah Bu Ratna meraih lengannya. Genggaman itu lemah, tetapi cukup menghentikan langkah Raka. Sudah nak, jangan. Suara Bu Ratna pecah oleh tangisan yang tertahan. Ibu tidak mau ada keributan lagi. Ibu sudah lelah. Raka terdiam. Ia menoleh perlahan dan melihat wajah ibunya yang dipenuhi keputusasaan. Mata itu tidak lagi memohon keadilan, melainkan hanya meminta ketenangan. Amarah yang tadi membakar dadanya perlahan runtuh, digantikan rasa bersalah yang jauh lebih menjakitkan. Ia memandang rumah megah di belakangnya. Rumah dengan belasan kamar, halaman luas, dan fasilitas mewah yang selama ini ia banggakan. Namun semua itu tiba-tiba terasa kosong ketika menyadari ibunya justru terusir dari rumah sederhana yang ia belikan. Ibu, maafkan Raka, ucapnya lirih. Bu Ratna menggeleng pelan, tetapi air matanya terus mengalir. Raka menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Ia hendak mengajak ibunya masuk ke dalam rumah ketika tiba-tiba terdengar suara pintu utama terbuka dari dalam. Suara engsel kayu jati besar itu berderit pelan, namun cukup membuat suasana di halaman terasa berubah. Raka menoleh. Sesosok wanita berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka dengan tatapan yang sulit ditebak. Dari balik pintu utama rumah, muncul seorang wanita dengan langkah tenang dan anggun. Gaun rumah berwarna krem lembut membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan kesan elegan tanpa berlebihan. Rambutnya tersanggul rapi, sementara wajahnya memancarkan kecantikan yang dingin dan berwibawa. Dialah Maya Larasati, istri Raka. Di lingkungan sosial dan dunia bisnis keluarga, Maya dikenal sebagai perempuan tegas dan perfeksionis. Ia jarang menunjukkan emosi secara terbuka. Banyak orang mengaguminya, tetapi tidak sedikit pula yang merasa segan bahkan takut pada ketegasannya. Tatapannya menyapu halaman rumah sebelum berhenti pada Raka dan Bu Ratna. "Ada apa, Mas?" tanyanya datar. Nada suaranya tidak tinggi, tetapi cukup membuat suasana terasa menegang. Raka menelan ludah. Ia merangkul bahu ibunya yang masih terlihat canggung berdiri di depan gerbang. "Ini, ibu datang dari kampung," katanya gugup. "Ada masalah dengan rumah di sana." Maya melangkah mendekat. Sepasang matanya menatap Bu Ratna dari ujung kepala hingga kaki. Ia tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan tanda penolakan. Ekspresinya datar, sulit dibaca. Bu Ratna yang merasa rendah diri langsung menundukkan kepala. "Maaf, saya datang tiba-tiba," ucapnya pelan. "Kalau merepotkan, saya bisa pergi." Raka menatap istrinya dengan harap-harap cemas. Ia tahu Maya sangat menjaga privasi rumah mereka. Mereka jarang menerima tamu tanpa pemberitahuan, apalagi dalam kondisi mendadak seperti ini. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa panjang. "Masuklah dulu," ucap Maya singkat. Ia berbalik tanpa menunggu jawaban dan berjalan kembali ke dalam rumah. Sikap itu justru membuat Raka semakin gelisah. Ia mengira istrinya sedang menahan amarah. Raka membayangkan suasana canggung yang mungkin terjadi jika ibunya masuk ke dalam rumah tanpa persiapan.
Dalam kepanikannya, ia mengambil keputusan cepat. Raka merogoh dompetnya, lalu mengeluarkan sejumlah uang dalam pecahan besar. Ia menggenggam tangan ibunya dan menyelipkan uang itu dengan terburu-buru. "Ibu bawa ini dulu. Ibu menginap di hotel dekat sini saja sementara. Nanti malam Raka susul dan kita bicarakan semuanya baik-baik." Bu Ratna menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan uang yang ia harapkan, melainkan rasa diterima sebagai bagian keluarga. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, ia berbalik dengan langkah pelan hendak meninggalkan gerbang. "Ibu, berhenti di situ." Suara Maya terdengar dari arah pintu. Nada suaranya tetap datar, tetapi cukup membuat langkah Bu Ratna terhenti. Maya berdiri di ambang pintu dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Tatapannya tertuju tajam pada uang yang berada di tangan mertuanya. "Itu uang suami saya. Tolong kembalikan." Ia berjalan mendekat dengan langkah mantap, lalu mengambil uang itu dari tangan Bu Ratna yang terdiam bingung. Raka tersentak. "Maya, apa yang kamu lakukan? Itu ibuku." Namun Maya tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Bu Ratna dengan sorot mata yang sulit diartikan, lalu menunjuk kursi kayu di teras rumah. "Ibu duduk di sana dulu. Jangan kemana-mana sebelum saya selesai bicara." Raka berdiri terpaku. Dalam pikirannya, ia merasa istrinya benar-benar telah berubah, menjadi sosok yang dingin dan tak berperasaan. Ia sama sekali belum menyadari bahwa di balik sikap tenang Maya, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang ia siapkan. Maya menggandeng tangan Raka dan membawanya masuk ke ruang tamu. Langkahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat. Raka duduk di sofa kulit berwarna coklat tua, sementara Maya berdiri di depannya. "Mas, memberi uang lalu menyuruh ibu pergi bukan solusi," ucap Maya pelan namun tegas. Raka menunduk. Ia tidak berani menatap mata istrinya. "Ibu datang bukan mencari harta. Ia mencari rumah, tempat ia merasa masih memiliki keluarga," lanjut Maya. Kata-kata itu terasa menohok. Selama ini Raka terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang. Ia mengira memberi kenyamanan materi sudah cukup menggantikan kehangatan. Tanpa menunggu jawaban, Maya menekan tombol interkom. Seorang asisten rumah tangga segera datang. "Tolong siapkan kamar tamu utama, ganti spray baru, siapkan pakaian hangat, dan pastikan kamar mandi sudah dilengkapi kebutuhan ibu," perintah Maya dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Asal ibu nyaman, Bu?" tanya asisten itu. Maya mengangguk pelan. Raka menatap istrinya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyangka Maya akan bersikap sehangat itu. "Aku sudah tahu masalah Farid sejak beberapa hari lalu," ujar Maya kemudian. "Aku hanya menunggu apakah suamiku akan bertindak sebagai anak atau hanya sebagai orang kaya." Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. Rasa malu menyelimuti hatinya. Ia baru menyadari bahwa dalam kesibukan mengejar kesuksesan, ia hampir lupa bagaimana menjadi anak yang seharusnya. Dari kejauhan, terdengar suara Bu Ratna dipersilahkan masuk oleh penjaga rumah. Raka menarik nafas panjang, mencoba menenangkan gejolak perasaannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah megah itu benar-benar akan menjadi tempat pulang bagi seseorang yang paling berjasa dalam hidupnya. Maya melangkah keluar menuju teras. Langkahnya mantap, namun wajahnya dipenuhi kelembutan yang jarang terlihat oleh orang luar. Bu Ratna masih berdiri canggung di dekat gerbang, seolah takut melangkah lebih jauh ke dalam rumah besar itu. Tanpa ragu, Maya mendekat lalu berlutut di hadapan wanita tua itu. Ia menggenggam tangan Bu Ratna dengan hormat dan mencium punggung tangannya. "Ibu tidak perlu pergi," ucap Maya lembut. "Rumah ini juga rumah ibu." Kalimat sederhana itu seakan meruntuhkan tembok kesedihan yang selama ini ditahan Bu Ratna. Bibirnya bergetar, air mata jatuh tanpa mampu ia bendung. Tangannya yang renta membelai kepala menantunya dengan penuh haru. "Ibu tidak ingin merepotkan kalian," bisiknya lirih. Maya menggeleng pelan. Seorang ibu tidak pernah menjadi beban bagi anaknya. Di belakang mereka, Raka berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak melihat pemandangan yang begitu menyentuh. Ia menyadari betapa tipis batas antara kesuksesan dan kelalaian. Hampir saja ia memilih jalan yang melukai hati ibunya sendiri.
Dengan langkah gemetar, Raka mendekat. Ia ikut berlutut, memeluk kedua wanita yang paling berharga dalam hidupnya. Tangannya merangkul ibunya, sementara bahunya bersentuhan dengan Maya. "Maafkan Raka, Bu," suaranya parau. Raka hampir lupa siapa yang paling berjasa dalam hidup Raka. Bu Ratna mengusap kepala putranya dengan penuh kasih, seperti ketika Raka masih kecil. Kehangatan itu membuat Raka merasa kembali menjadi anak yang selama ini ia tinggalkan dalam kesibukan dunia. Angin sore berembus pelan. Awan mendung di langit perlahan tersibak, membiarkan cahaya matahari menembus halaman rumah. Sinar keemasan itu jatuh tepat di atas mereka, seakan menjadi saksi bahwa kasih sayang keluarga mampu mengalahkan luka dan kesalahpahaman. Sore itu, untuk pertama kalinya, rumah megah tersebut tidak hanya dipenuhi kemewahan, tetapi juga kehangatan yang sesungguhnya. Keesokan harinya, rumah megah itu terasa berbeda dari biasanya. Pagi yang biasanya diisi kesibukan para asisten rumah tangga, kini diselimuti aroma hangat kopi hitam dan wangi pisang goreng yang baru diangkat dari penggorengan. Raka keluar dari kamar dengan perasaan yang belum sepenuhnya tenang. Namun langkahnya terhenti ketika melihat ibunya berdiri di dapur, mengenakan celemek sederhana milik salah satu asisten rumah tangga. Tangannya yang mulai bergetar, tetap cekatan membolak-balik pisang goreng di wajan. "Ibu bangun terlalu pagi," ujar Raka pelan. Bu Ratna tersenyum hangat. "Ibu sudah terbiasa, Nak. Dulu kamu paling suka sarapan seperti ini sebelum berangkat sekolah." Kenangan itu membuat dada Raka menghangat sekaligus perih. Di meja makan, Maya sudah duduk dengan rapi. Tanpa ragu, ia mengambil pisang goreng itu dan mencicitinya. "Enak sekali, Bu," katanya tulus. Bu Ratna tampak terkejut sekaligus bahagia. Selama ini ia selalu merasa canggung berada di lingkungan yang begitu mewah. Namun sikap Maya membuatnya perlahan merasa diterima. Suasana hangat itu tiba-tiba terputus ketika ponsel Raka berdering. Nama Farid muncul di layar. Raka menarik nafas panjang sebelum mengangkat telepon. Dari seberang sana, suara Farid terdengar panik dan berantakan. Ia mengatakan bahwa rumah yang selama ini ditempatinya telah disita secara hukum akibat utang yang tak mampu ia bayar. "Mas, tolong aku tidak punya tempat tinggal lagi." Suara Farid hampir menangis. Raka terdiam. Ingatan tentang perlakuan adiknya terhadap ibu mereka kembali terbayang. Tangannya gemetar menahan emosi yang bercampur antara marah dan iba. Maya yang duduk di sampingnya perlahan mengambil alih telepon itu. "Farid," ucapnya dengan suara tenang namun dingin. "Setiap keputusan memiliki konsekuensi. Kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu." Di seberang sana, Farid terdiam. Namun Maya melanjutkan dengan nada yang sedikit melunak. "Kami tidak akan membiarkan kalian terlantar. Kami sudah menyiapkan rumah kontrakan sederhana untuk kamu dan istrimu. Gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki hidupmu." Air mata Bu Ratna kembali mengalir mendengar percakapan itu. Ia menatap menantunya dengan rasa syukur yang tak terucap. Raka menatap Maya dengan perasaan kagum. Ia baru menyadari bahwa ketegasan istrinya bukanlah bentuk kekerasan hati, melainkan cara untuk melindungi keluarga tanpa menghilangkan rasa kemanusiaan. Pagi itu bukan hanya suasana rumah yang berubah. Cara mereka memandang arti keluarga pun mulai mengalami perubahan. Sore itu, ketenangan rumah kembali terusik. Suara klakson panjang dan teriakan kasar terdengar dari arah gerbang utama. Para penjaga rumah terlihat berusaha menenangkan seseorang yang tampak emosi. Farid berdiri di depan gerbang dengan wajah merah dan napas tersengal. Di sampingnya, istrinya hanya bisa menarik lengannya, mencoba menahan amarah yang semakin memuncak. "Panggil Raka keluar. Rumah itu juga hakku," teriak Farid. Para penjaga terlihat ragu. Mereka belum pernah melihat anggota keluarga datang dengan amarah sebesar itu. Sebelum situasi memanas, pintu rumah terbuka. Maya berjalan keluar seorang diri. Langkahnya tenang, posturnya tegap, dan tatapannya tajam namun tetap terkendali. Ia berdiri beberapa langkah dari gerbang, menatap Farid tanpa rasa takut sedikit pun. "Farid,"
"Tenangkan dirimu dulu," ucapnya datar. Namun Farid justru semakin emosi. "Kalian merebut semua milikku. Aku anak keluarga ini juga." Maya menarik nafas pelan, seolah mengatur kata-katanya agar tetap jernih. "Rumah ini sepenuhnya milik Mas Raka dan Bu Ratna secara hukum," jelasnya tegas. "Dan kamu tahu sendiri bagaimana rumah lama ibu bisa hilang." Farid terdiam sesaat, tetapi gengsinya membuatnya kembali meninggikan suara. "Aku hanya ingin hakku." Maya melangkah sedikit lebih dekat. Sorot matanya kini terlihat lebih dalam, seperti seorang penjaga yang siap melindungi wilayahnya. "Kamu punya dua pilihan," katanya tenang namun tajam. "Hidup jujur dan memulai kembali dari rumah kontrakan yang sudah kami siapkan, atau menghadapi proses hukum atas semua utang dan tindakanmu." Keheningan mendadak menyelimuti suasana. Istri Farid menunduk, sementara Farid sendiri terlihat goyah. Amarah yang semula menyala perlahan berubah menjadi ketakutan dan kelelahan. Beberapa detik berlalu sebelum bahu Farid akhirnya jatuh lemas. Ia menunduk, tak lagi berani menatap Maya. "Aku akan ke kontrakan itu," ucapnya pelan. Maya mengangguk singkat. "Gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki hidupmu. Ibu tetap ibumu, dan Mas Raka tetap kakakmu. Jangan sia-siakan itu lagi." Farid berbalik pergi tanpa banyak kata. Mobilnya melaju meninggalkan halaman dengan keheningan yang berat. Dari balik jendela lantai 2, Raka dan Bu Ratna menyaksikan semua kejadian itu. Mata Bu Ratna berkaca-kaca sementara Raka menatap istrinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia baru menyadari bahwa di balik sikap dingin dan ketegasan Maya, tersembunyi keberanian dan kasih sayang yang begitu besar. Ia bukan hanya seorang istri, melainkan singa penjaga yang berdiri di garis depan untuk melindungi keluarganya. Sore itu, matahari perlahan tenggelam, meninggalkan langit berwarna keemasan, seolah menandakan bahwa badai besar telah berhasil mereka lalui bersama. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang jauh berbeda. Rumah megah itu tidak lagi terasa sunyi dan kaku. Kehadiran Bu Ratna membawa warna baru yang sederhana, namun menenangkan. Setiap pagi, Bu Ratna mulai terbiasa berjalan di halaman belakang. Ia menyapa para pekerja kebun dengan senyum ramah, sesuatu yang membuat suasana rumah terasa lebih hidup. Melihat hal itu, Maya diam-diam menyiapkan sesuatu untuk sang ibu. Di sudut taman belakang, Maya membangun kebun hidroponik kecil. Berbagai tanaman sayur dan rempah ditata rapi dalam rak-rak modern. Saat Bu Ratna pertama kali melihatnya, matanya berbinar seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. "Ini untuk ibu," ujar Maya lembut. "Ibu bisa merawat tanaman seperti dulu di rumah lama." Tangan Bu Ratna bergetar saat menyentuh daun-daun muda yang segar. Kenangan masa lalu perlahan hadir. Namun kali ini tidak lagi membawa luka, melainkan rasa syukur. Tak hanya itu, Maya juga mulai mengajak Bu Ratna berkunjung ke yayasan anak yatim yang selama ini ia kelola. Di tempat itu, Bu Ratna menemukan kembali kebahagiaan yang lama hilang. Ia mengajari anak-anak memasak makanan sederhana, bercerita tentang kehidupan, bahkan menenangkan mereka yang sedang bersedih. Anak-anak di yayasan dengan cepat menyayangi Bu Ratna. Tawa mereka sering terdengar memenuhi ruangan setiap kali wanita itu datang berkunjung. Raka yang beberapa kali ikut mendampingi, mulai melihat sisi lain dari istrinya. Selama ini, ia mengenal Maya sebagai perempuan yang tegas, disiplin, dan sulit ditebak. Namun di yayasan itu, ia melihat Maya yang penuh kelembutan, sabar mendengarkan keluh kesah anak-anak, dan tulus membantu tanpa ingin dipuji. Suatu sore, ketika mereka duduk di taman belakang sambil memandang tanaman hidroponik yang mulai tumbuh subur, Raka akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Aku baru sadar, selama ini aku belum benar-benar mengenalmu," ujar Raka pelan. Maya tersenyum tipis. Matanya menatap Bu Ratna yang sedang menyiram tanaman dengan wajah damai.
Ibu bukan hanya butuh tempat tinggal. Ibu butuh merasa berarti, merasa bahwa keberadaannya masih dibutuhkan dan dicintai. Raka terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, namun menghantam kesadarannya. Ia menyadari bahwa rumah bukanlah bangunan megah atau kemewahan yang bisa dibeli, melainkan tempat di mana seseorang merasa dihargai dan dicintai tanpa syarat. Di bawah langit senja yang mulai berwarna jingga, Raka menatap dua wanita yang kini menjadi pusat kehidupannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti rumah yang sesungguhnya. Suatu malam, setelah aktivitas rumah mulai tenang, Maya menghampiri Raka yang sedang duduk di ruang kerja. Ia membawa sebuah map coklat yang terlihat rapi dan tertata. "Mas, ada yang ingin aku tunjukkan," ucap Maya pelan. Raka menerima map itu dengan rasa penasaran. Ketika ia membukanya, matanya langsung membesar. Di dalamnya terdapat dokumen resmi yang tersusun lengkap. Sertifikat rumah lama di kampung, rumah yang penuh kenangan masa kecilnya, kini telah dialihkan sepenuhnya atas nama Bu Ratna. Tak hanya itu, terdapat pula dokumen perlindungan hukum yang memastikan rumah tersebut tidak dapat dijual, dipindah tangankan, ataupun dijadikan jaminan tanpa persetujuan bersama keluarga. Raka menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Dadanya terasa sesak oleh rasa haru yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. "Kamu memikirkan ini semua?" Suaranya bergetar. Maya mengangguk pelan. "Ibu pernah kehilangan tempat pulang sekali. Aku tidak ingin itu terjadi lagi." Kalimat sederhana itu terasa begitu dalam. Raka menyadari bahwa istrinya bukan hanya melindungi keluarganya saat ini, tetapi juga menjaga masa depan ibunya dengan penuh perhitungan dan kasih sayang. Malam itu, mereka memutuskan makan malam bersama di ruang keluarga. Bu Ratna terlihat heran ketika Raka memintanya duduk di kursi utama, tempat yang biasanya hanya digunakan untuk tamu penting. Dengan suara perlahan, Raka menjelaskan tentang dokumen rumah tersebut. Bu Ratna sempat terdiam, matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat memegang map itu, seolah tak percaya bahwa ia kembali memiliki tempat yang aman untuk dikenang. "Ibu tidak tahu harus berkata apa," bisiknya haru. Suasana makan malam yang awalnya dipenuhi keheningan perlahan berubah menjadi hangat. Bu Ratna mulai bercerita tentang masa kecil Raka, tentang bagaimana ia dulu takut tidur sendiri, tentang bekal sederhana yang selalu ia minta setiap berangkat sekolah, hingga kenangan ketika Raka kecil berjanji akan membuat ibunya bahagia suatu hari nanti. Tawa hangat memenuhi ruangan. Raka menunduk malu, sementara Maya ikut tersenyum melihat kedekatan ibu dan anak itu. Di tengah cerita dan canda, Raka menyadari satu hal yang selama ini luput dari perhatiannya. Pengorbanan seorang ibu tidak pernah meminta balasan. Ia hanya ingin melihat anaknya hidup bahagia. Malam itu, meja makan yang biasanya terasa formal berubah menjadi ruang penuh kenangan, kasih sayang, dan rasa syukur yang mendalam. Beberapa minggu setelah kejadian di gerbang rumah, suasana keluarga mulai stabil. Namun, suatu sore, bel rumah kembali berbunyi. Kali ini tidak ada teriakan atau amarah, hanya ketukan pelan yang terdengar ragu. Seorang penjaga rumah membuka pintu, lalu memanggil Raka dan Bu Ratna. Di teras berdiri Farid. Penampilannya jauh berbeda. Wajahnya pucat, pakaiannya sederhana, dan sorot matanya tidak lagi dipenuhi kesombongan. Tanpa banyak kata, Farid melangkah maju lalu berlutut di hadapan ibunya. Tubuhnya gemetar, sementara air mata jatuh tanpa ia sembunyikan. "Ibu, maafkan Farid," suaranya parau. "Farid sudah menyakiti ibu, sudah merusak semuanya." Bu Ratna menatap anak bungsunya dengan tatapan yang dalam. Ada luka di matanya, tetapi juga kasih sayang yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia terdiam beberapa saat, seolah menimbang antara kenangan pahit dan cinta seorang ibu. Perlahan,
Bu Ratna menghela nafas panjang lalu mengusap kepala Farid. "Ibu memaafkan kamu, Nak," ucapnya lembut. Farid menangis semakin keras, mencium tangan ibunya berkali-kali. Namun Bu Ratna kemudian menegakkan tubuhnya. Tatapannya berubah lebih tegas, penuh kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman pahit. "Tapi ibu tidak akan lagi menanggung kesalahanmu," lanjutnya pelan namun jelas. "Pintu rumah ini selalu terbuka untuk kamu bertamu, bukan untuk meminta atau bergantung." Farid menunduk dalam-dalam. Kata-kata itu terasa berat, tetapi ia tahu ibunya benar. Dengan suara lirih, ia mengangguk. "Aku mengerti, Bu. Terima kasih masih mau memaafkan Farid." Ia berdiri perlahan, menyalami Raka dengan mata berkaca-kaca, lalu memberi salam hormat kepada Maya, sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah itu dengan langkah pelan dan penuh penyesalan. Keheningan menyelimuti teras rumah beberapa saat, hingga akhirnya Bu Ratna berbalik dan memeluk Maya dengan erat. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini bukan karena kesedihan. "Terima kasih, karena kamu sudah membuat ibu merasa berani dan dihargai," bisiknya haru. Maya membalas pelukan itu dengan lembut. Ibu memang pantas mendapatkan itu. Malam pun tiba. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan rumah lamanya, Bu Ratna tertidur nyenyak di kamar barunya. Wajahnya terlihat damai, seolah semua beban yang ia pikul selama ini telah perlahan terangkat. Di balkon lantai 2, Raka berdiri bersama Maya. Angin malam berhembus lembut, sementara langit dipenuhi bintang yang berkilau tenang. Maya bersandar di bahu suaminya, dan Raka menggenggam tangannya erat. "Aku dulu mengira rumah adalah simbol keberhasilan," ujar Raka pelan. "Ternyata rumah adalah tempat di mana keluarga saling menjaga." Maya bersenyum tanpa berkata apa-apa. Mereka hanya menatap langit dalam keheningan yang hangat. Di dalam rumah itu, tidak hanya tembok dan atap yang berdiri kokoh. Ada cinta, pengorbanan, dan pengampunan yang akhirnya menyatukan mereka kembali. Dan malam itu menjadi penanda berakhirnya masa kelam, sekaligus awal dari kehidupan keluarga yang lebih utuh.